Selamat datang di channel Carvaganza, Let's Talk About Cars. Kali ini saya sudah berada di Bali bersama dengan media test drive Hyundai Creta dan akan berkeliling Bali selama 2 hari. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus video ini. Oke, perjalanan dimulai dari Bandara I Gusti Ngurah Rai. Turun pesawat langsung mengendari kereta. Tujuan pertama adalah restoran di kawasan Uluwatu di selatan Bali. Jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 30 km. Sebenarnya bisa memilih rute yang lebih dekat, tapi kali ini sengaja mengambil jalan tol dan sedikit memutar agar kami dapat merasakan performa mesinnya. Sayangnya, karena konvoi yang terlalu panjang, kami agak kesulitan menggeber kereta. Namun, dari sini kami bisa merasakan kestabilannya, terutama saat melewati jalan dengan hembusan angin cukup kencang. Wajar karena tol berada di atas laut. Fitur Advanced Safety-nya mampu menjaga mobil tetap di jalur bermarka. Ketika berbelok di tikungan melingkar, kami juga tak perlu banyak mengoreksi setir. Begitu presisi. Suspensi dan spesifikasi ban rasanya ikut berperan besar di sini. Memasuki jalan perkotaan di selatan Bali yang penuh belokan tajam serta tanjakan curam, penggunaan mesin 1,5 liter dirasakan memadai. Dorongan tenaga sejak putaran bawah tersampaikan dengan baik. Bicara kenyamanan, transmisi CVT yang digunakan memberikan rasa berkendara yang mulus. Walau harus diakui, dibutuhkan waktu bagi komputer untuk mengatur perpindahan gigi, apalagi ketika menanjak atau melakukan overtake. Setidaknya Anda harus memainkan pedal gas. Urusan overtake nanti akan kita bahas setelah ini. Sampai di lokasi pertama, kami langsung disuguhkan demonstrasi teknologi BlueLink. Yes, konektivitas antara mobil dengan smartphone ini nyatanya sangat bermanfaat. Menyalakan mobil dari jauh menggunakan smartphone sekaligus mengaktifkan pendingin kabin jadi solusi jitu. Apalagi saat di Bali begini, dengan cuaca yang cukup panas. Fungsi lainnya bisa dipakai untuk mengunci atau membuka pintu dan mencari mobil. Amit-amit mobil dicuri atau lupa parkir di mana, tinggal buka aplikasi BlueLink, semua jadi mudah dan praktis. Oh ya, BlueLink juga dapat digunakan sebagai sarana meminta bantuan. Karena smartphone terhubung dengan mobil, sambungan telepon ke layanan darurat bisa diakses praktis lewat tombol di dalam mobil. Tombol tersebut berada di atas dekat spion tengah. Jika menekannya, secara otomatis panggilan telepon ke layanan darurat Hyundai bakal dieksekusi. Puas dengan bedah teknologi BlueLink, kami melanjutkan perjalanan. Treknya tak jauh berbeda. Tujuannya Pantai Pandawa, kemudian diikuti Beach Club di area Uluwatu. Lantaran dimensinya yang tak terlalu besar, kemampuan manuver kereta cukup mumpuni. Melewati jalan sempit atau berpapasan dengan kendaraan lain tak jadi masalah. Meski memang ketika berada di balik kemudi, feel-nya seperti mobil gambut. Tapi itu tak jadi masalah, toh nanti juga terbiasa. Fitur lain seperti auto hold tak jarang kami gunakan. Yes, jalan yang cukup padat membuat kami harus sering menghentikan kendaraan. Apalagi ketika menanjak. Untuk menghindari kaki cepat lelah, biasanya rem tangan kita aktifkan, sehingga kaki bisa terlepas dari pedal rem. Untuk kereta yang punya fitur auto hold, habit tersebut bisa dieliminasi. Tanpa perlu menarik rem tangan, cukup injak pedal rem, secara otomatis ban akan terkunci. Aman untuk melepas kaki dari pedal. Untuk bergerak kembali pun cukup mudah, tinggal injak pedal gas, walah mobil berjalan kembali. Oke, perjalanan berlanjut pada hari kedua. Kali ini rutenya lebih mantap, ke Kintamani. Berangkat dari Bali Selatan, kami menempuh jarak hingga 80 km. Dengan berbagai trek menarik, kemacetan dan tentunya menanjak dengan sudut kemiringan cukup tajam. Kemampuan berkendara diuji sekali untuk rute kali ini. Pasalnya kami diminta untuk menjaga kecepatan lantaran mengejar waktu. Mau tak mau gaya berkendara kami maksimalkan. Jujur saja, walau kereta memiliki drive mode yang salah satunya sport, rasanya masih moderat. Sistem memang mengizinkan mobil berpacu hingga RPM tinggi dan respon perpindahan gigi terasa lebih cepat. Tapi, mode manual bisa membuat perpindahan semakin cepat karena bukan diatur komputer. Yes, untungnya kereta diberikan perpindahan gigi manual. Aksesnya ada 2, bisa melewati tuas persneling yang digeser ke kanan untuk dijadikan manual, kemudian didorong ke depan atau ke belakang untuk menaikkan menurunkan gigi.
atau membiarkan posisi persneling di drive, kemudian menekan pedal shift di belakang kemudi. Secara mengejutkan, presisi perpindahan giginya patut diacungi jempol. Bisa dikatakan 3/4 perjalanan saya mengandalkan mode manual tersebut. Oh ya, mode berkendara kereta ada 4, yakni normal, eco, sport, dan smart. Masing-masing mampu menyesuaikan dengan kebutuhan Anda dengan konsekuensi masing-masing. Mau hemat, tinggal pilih eco atau smart, tapi ya tentunya tenaga dan respon agak dibatasi. Sebaliknya untuk sport. Selama perjalanan tak jarang kami harus melakukan overtake kendaraan di depan. Mode transmisi otomatis sebenarnya cukup untuk mengizinkan Anda melakukan manuver ini. Tapi konsekuensinya Anda harus menginjak pedal gas dalam-dalam. Sampai akhirnya sistem komputer membaca bahwa Anda membutuhkan tenaga ekstra. Saya pun lebih memilih mode manual, tinggal menurunkan gigi pakai pedal shift, injak pedal gas jadi tak perlu dalam-dalam. Overtake atau menyalip terasa mudah. Perlu diperhatikan ketika melakukan overtake atau menyalip, Anda wajib menyalakan lampu sein. Selain ini adalah sebuah keharusan, kereta memiliki fitur safety yang secara otomatis mengoreksi setir jika dirasakan mobil keluar jalur. Untuk mematikannya, Anda pun harus menyalakan sein terlebih dahulu. Kalau tidak, putaran kemudi akan terasa berat, bahkan mengcounter balik. Jalan menuju Kintamani yang dipenuhi tikungan tajam menanjak tak jadi masalah bagi kereta. Mobil berpenggerak depan ini dapat dengan mudah melahapnya. Manuvernya juga mantap, bodi tak terasa terlalu membuang. Mungkin ini karena dimensi yang proporsional, ditambah settingan suspensi yang terasa keras, rasanya berpengaruh besar di sini. Walau begitu, tetap saja Anda harus berhati-hati ya. Pintar-pintar saat bermanuver, mau mobil senyaman apa, kalau Anda teledor bisa berbahaya. Ngomong-ngomong soal bahaya, ada kejadian menarik saat kami mencoba kereta. Di saat kami beranjak turun dari Kintamani menuju bandara, mobil kami hampir mengalami insiden. Mobil depan sempat mengerem mendadak. Untungnya kereta dilengkapi Forward Collision Avoidance Assist atau FCA. Sebelum pedal rem saya injak, sistem secara otomatis langsung mengambil alih pengereman karena sensor mendeteksi mobil terlalu dekat dengan objek di depan. Fitur ini sangat berguna karena mampu menghindari tabrakan atau setidaknya mengurangi dampak dari tabrakan. Bicara efisiensi mungkin agak sulit karena gaya berkendara kombinasi dari agresif dan normal ditambah kemacetan dan tanjakan. Overall, beberapa kali kami mendapatkan angka 8 liter per 100 km atau jika dikonversi ke kilometer per liter adalah 12 km per liter. Angka yang cukup standar. Namun tak jarang kami sedikit boros, sempat menyentuh 10 liter per 100 km atau tepatnya 10 km per liter. Namun ini balik lagi ke bagaimana cara berkendara Anda. Oke, itu dia tadi test drive singkat bersama Hyundai Creta di Bali. Kesimpulannya, mobil ini memiliki performa dan fitur yang cukup menarik dan unik dan cukup pantas untuk dilirik. Walau memang dari segi harga, seharusnya Hyundai Creta bisa dilengkapi dengan berbagai fitur kenyamanan ekstra yang biasanya ditemukan di mobil lain di kelasnya. Paling sederhana adalah jok elektrik untuk pengemudi atau bahkan penumpang depan. Bagaimana menurut Anda? Ya, itu dia tadi test drive singkat bersama Hyundai Creta di Bali. Bagaimana menurut Anda? Apakah mobil ini layak untuk dipinang? Tinggalkan komentar di kolom bawah atau jika Anda punya pertanyaan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza, The Official Auto dan Zikwil Indonesia. Tinggalkan like bila suka dengan video ini dan share ke teman-teman terdekat. Sampai jumpa di video berikutnya.